Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil PLP 1 di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Aza Sabita Ruwaidah dengan nomor NPM 2254089 dari kelas PGSD 03 semester 5. Pertama-tama, saya akan mengenalkan profil sekolah SD Negeri Sumber 6 Surakarta. SD Negeri Sumber 6 Surakarta ini beralamat di Jalan Kutai Barat 3, nomor 2, RT 2, RW 16, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, sekolah dasar ini memiliki status negeri, terakreditasi A, dan memakai kurikulum merdeka. Kemudian, situasi SD Negeri Sumber 6 relatif tenang dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, karena terletak di tengah lingkungan perkampungan. Bangunan sekolah terdiri dari 2 lantai, kelas 1 dan kelas 2 berada di lantai 1, sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 berada di lantai 2. Sekolah ini memiliki fasilitas seperti musola, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar mandi, ruang UKS, dan kantin. Kegiatan belajar dimulai pada pukul 7:30, tetapi semua warga sekolah diharapkan hadir pada pukul 7 untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti upacara, literasi, numerasi, jalan sehat, dan aktivitas lainnya. Jam pulang pada kelas bawah biasanya pada pukul 12 siang, sedangkan kelas atas pada pukul 1:30 siang. Tetapi apabila peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka jam pulang pada pukul 3:10. Selanjutnya ada visi dan misi sekolah. Visi SD Negeri Sumber 6 Surakarta yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter dan berbudaya, cerdas, terampil, mampu berliterasi, serta peduli lingkungan. Misinya antara lain mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mewujudkan murid yang memiliki sikap mandiri, kolaboratif, aktif, kreatif, dan bernalar kritis, dan lain sebagainya. Visi dan misi sekolah ini dipajang di depan ruang kepala sekolah dan ruang guru. Sekolah membuat visi dan misi berdasarkan kurikulum merdeka. Visi dan misi ini tidak dihafal oleh kepala sekolah maupun pendidik, tetapi mereka memahami semua isi visi-visi tersebut karena semua kegiatan di sekolah disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Sumber 6 Surakarta terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru PJOK, dan 1 orang guru agama Islam. Kemudian juga terdapat 1 orang operator sekolah dan 1 orang penjaga sekolah. Papan struktur organisasi SD Negeri Sumber 6 belum tersedia dikarenakan pergantian kepala sekolah baru. Selanjutnya terdapat tugas kepala sekolah. Antara lain, kepala sekolah menyusun program kerja berdasarkan kurikulum merdeka dan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya. Kepala sekolah membentuk tim pelaksana, pengembangan, dan koordinator kurikulum merdeka. Kepala sekolah juga membentuk sekolah adiwiyata dan TPPK. Kemudian, kepala sekolah melakukan pengawasan monitoring dan melakukan evaluasi pada kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Kepala sekolah juga membuat kebijakan intrakurikuler seperti jadwal pelajaran, seragam, kalender akademik, kenaikan kelas, serta kebijakan P5 dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah ini, yaitu terdapat seni rupa dilaksanakan pada hari Senin, pencak silat dan tari pada hari Selasa, karawitan pada hari Rabu, dan pramuka pada hari Jumat. Kemudian, administrasi keuangan personal guru dan tenaga kependidikan dikelola secara transparan dan akuntabel. Hubungan sekolah dengan masyarakat melalui komite wali murid dan keterlibatan langsung atau tidak langsung. Berikut terdapat lampiran mengenai tugas kepala sekolah. Selanjutnya terdapat tugas guru. Antara lain, guru diwajibkan untuk menyusun program tahunan, program semester, dan modul ajar lengkap dengan alur tujuan pembelajaran pada awal tahun atau sebelum masuk ajaran baru. Evaluasi KPM berupa ulangan harian dilaksanakan setiap selesai 1 bab sebagai penilaian sumatif.
Kemudian penilaian tengah semester dilaksanakan setiap 3 bulan, sedangkan penilaian sumatif akhir sekolah dilaksanakan setiap semester. Selanjutnya, tim pelaksana program P5 melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran PAI, dan PJOK. Modul P5 disesuaikan dengan tema-tema yang berbeda setiap semester dan evaluasi dilaksanakan setiap akhir tema. Selanjutnya, guru membuat perangkat administrasi kelas seperti papan absen, jadwal pelajaran tahunan, daftar piket, buku absen siswa, jurnal pembelajaran, dan tata tertib kelas. Berikut terdapat lampiran mengenai tugas guru. Selanjutnya, terdapat peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama ada tata tertib sekolah berlaku untuk guru, peserta didik, dan wali murid. Kemudian untuk tata tertib khusus untuk guru dan tenaga kependidikan di tingkat kelas belum tersedia. Yang kedua ada sanksi pelanggaran tata tertib. Peserta didik yang melanggar diberikan sanksi seperti teguran lisan, pencatatan pelanggaran, dan pemanggilan orang tua jika pelanggaran berulang. Yang ketiga ada peraturan P5. Peraturan P5 biasanya disusun mandiri oleh guru kelas sesuai kebutuhan pembelajaran di kelas masing-masing. Yang keempat, ada program bimbingan dan konseling. Guru berperan aktif dalam memberikan bimbingan serta menangani permasalahan peserta didik, baik sebagai pemberi bimbingan maupun pendukung konselor sekolah. Lampiran mengenai tata tertib dan sanksi SD Negeri Sumber 6 terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu kultur sekolah. SD Negeri Sumber 6 ini memiliki berbagai kultur sekolah. Yang pertama ada program 5S, dilaksanakan setiap hari di gerbang sekolah seperti peserta didik bersalaman dengan guru piket yang ada di gerbang sekolah. Yang kedua ada program Jumat Bersih, dilaksanakan setiap bulan pada Jumat ketiga melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga ada upacara bendera, dilaksanakan setiap Senin dan pada hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Yang keempat ada apel pagi, dilaksanakan setiap Rabu pagi untuk memulai aktivitas belajar dengan tertib dan disiplin. Selanjutnya ada program literasi dan numerasi, dilaksanakan setiap Selasa selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keenam ada pembiasaan ibadah yang dilaksanakan setiap Kamis pagi. Peserta didik muslim melaksanakan sholat duha berjamaah, sementara non-muslim ibadah di ruang kelas. Yang ketujuh ada pembiasaan berseragam dan berbaris. Pembiasaan berseragam rapi sudah dilakukan setiap hari oleh seluruh peserta didik. Kemudian pembiasaan berbaris dilaksanakan setiap Selasa pagi sebelum memulai kegiatan literasi. Yang kedelapan ada kegiatan kelas meeting. Dilaksanakan setiap akhir semester atau hari besar seperti Hari Guru dan Hari Kemerdekaan. Biasanya diadakan lomba, aktivitas kreatif, dan outing kelas. Kemudian, yang terakhir ada pramuka dan senam bersama. Kegiatan pramuka dilaksanakan rutin setiap Jumat, sedangkan kegiatan senam bersama dan jalan sehat diadakan setiap Jumat ketiga. Selanjutnya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah. Yang pertama, dokumen tertulis program P5 termuat dalam kurikulum operasional sekolah. Setiap guru kelas memiliki dokumen tertulis P5 dalam bentuk modul ajar yang berisi dimensi, langkah-langkah pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan hasil akhir. Koordinator P5 adalah guru kelas yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program. Pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu telah disusun sejak awal tahun ajaran dengan tema yang berbeda tiap tahun. P5 dilaksanakan terpisah dari kegiatan intrakurikuler. P5 melibatkan narasumber dari luar sekolah seperti kunjungan ke Jambi Jawi untuk mempelajari proses pembuatan jamu. Selanjutnya, tidak ada program coaching atau pelatihan formal pada program P5. Evaluasi pencapaian profil pelajar Pancasila di SD Negeri Sumber 6 ini belum terlaksana karena baru akan dilaksanakan setelah seluruh kegiatan selesai di akhir tahun ajaran. Kemudian tersedia instrumen khusus untuk penilaian pada akhir tahun. Sekolah melaksanakan kegiatan rutin bagi orang tua setiap 1-2 bulan sekali untuk memberikan pemahaman terkait kurikulum dan peran orang tua dalam mendukung belajar anak.
Kegiatan ini lebih sering dilakukan untuk kelas 5 dan 6 karena fokus pada ujian dan outing kelas. Kemudian, terdapat program parenting oleh komite sekolah untuk mempererat hubungan antara orang tua dan sekolah dalam mendukung pendidikan anak. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.